Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Sarini Henris, NIM 0301193260. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang materi pembaruan dalam Islam. Nah, itu materi itu berada dalam buku cetak kelas 11. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak slide-slide berikut ini. Nah, pada materi kali ini terdiri dari beberapa submateri. Yang pertama, pengertian pembaruan dalam Islam. Kedua, persamaan dan perbedaannya. Ketiga, latar belakang pembaruan di dunia beserta tuku-tukunya. Dan yang terakhir, manfaat pembaruan dalam Islam. Nah, kita masuk kepada materi pembaruan dalam Islam. Nah, pembaruan dalam Islam ini merupakan upaya untuk menyesuaikan paham agama Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan pengetahuan dan teknologi modern. Nah, pembaruan dalam Islam ini berasal dari kata tajdid yang bertransisi menjadi mujadid. Nah, artinya itu memurnikan agama memurnikan agama dari jawaban atas persoalan baru. Nah, persoalan baru sebagaimana setiap ada penggantian pemimpin maka ada persoalan-persoalan baru yang muncul. Nah, sebagaimana Rasulullah telah bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, sesungguhnya Allah akan mengutus kepada umat ini pada permulaan setiap abad orang-orang akan memperbarui agamanya. Baiklah, di sini ada perbedaan ataupun persamaan dari pembaruan, modernisasi, dan revolusi. Nah, pembaruan merupakan upaya-upaya untuk menyesuaikan paham agama Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu dan pengetahuan teknologi modern. Sedangkan modernisasi merupakan proses pergeseran sikap mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tujuan masa kini. Nah, revolusi merupakan perkenalan sesuatu yang baru yang bersifat pembaharuan. Dan selanjutnya revitalisasi merupakan proses cara perbuatan atau menghidupkan atau mengingatkan kembali. Sedangkan arti dari rekonstruksi itu mengembalikan seperti semula. Nah, arti dari reaktualisasi merupakan proses atau cara pembuatan atau mengaktualisasikan kembali pembaruan nilai kehidupan masyarakat. Nah, dan yang terakhir, reinterpretasi merupakan proses menafsirkan kembali terhadap interpretasi yang sudah ada, seperti itu. Perbedaan dan persamaannya, adik-adik boleh melihat dari buku ya, tapi yang kalian harus tahu, pembaruan di sini bukan berarti mengubah atau mengurangi atau menambah teks Al-Quran maupun teks hadis yang melainkan hanya sesuai paham atas keduanya sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk latar belakang pembaruan di dunia ini terbagi atas 3, yaitu terbagi atas 3 periode, yaitu Islam klasik, Islam pertengahan, Islam modern. Nah, Islam klasik ini terdiri dari pembahasannya terjadi karena ada yang meninggalnya Nabi, khalifah yang berganti jatuhnya dinasti Umayyah, terus terjadi karena adanya perang salib, dan terakhir adanya perpecahan di kalangan umat Islam. Nah, Islam pertengahan ini terjadi pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Itu terjadi karena adanya keturunan jenis Khan membawa kehancuran umat Islam. Nah, yang kedua, Mongol menghancurkan Mesir. Ketiga, perperangan dinasti Kristen dan dinasti Islam di Spanyol. Yang keempat yaitu penghancuran khalifah. Nah, dan terakhir pembangkitan kultur dan administratif di bawah pengaruh bangsa Barat. Nah, dan Islam modern sendiri terjadi pada tahun 1800 sampai dengan sekarang. Nah, itu muncul karena adanya datangnya Napoleon ke Mesir pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang kedua, kebangkitannya Mesir. Yang ketiga, Muhammad Ali Pasha bertekad untuk memulai membangun Mesir dengan meniru Barat. Nah, yang terakhir, Muhammad Ali Pasha bertekad untuk
untuk memulai pembangunan Mesir dengan meniru Barat. Nah, untuk tokoh-tokoh pembaruan dalam Islam itu diantaranya pertama pada periode Islam klasik pada tahun 650 sampai 250 Masehi, yaitu pada ilmu kedokteran ada Al-Arazi, Ibnu Sina, ilmu filsafat Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Rushdid. Nah, untuk ilmu optiknya ada Abu Ali Al-Hasan bin Al-Haytham. Nah, untuk ilmu astronominya ada Al-Fazari, Al-Farghani, Al-Batani, dan Al-Biruni. Nah, pada periode Islam pertengahan itu ada Ibnu Sina pada tahun 180 sampai 1060 Masehi. Yang kedua ada Ibnu Rushd, dan ketiga ada Al-Farabi. Dan untuk Islam modern sendiri itu tokoh-tokohnya ada Sir Muhammad Iqbal, kedua ada Sir Rashid Ahmad Khan, yang ketiga ada Yazid Kutub Mesir, dan Yusuf Al-Qardawi, dan keempat ada Taha Hussein, kelima Muhammad Abduh, dan terakhir ada Jamaluddin Al-Afghani. Nah, untuk itu, dengan kita mengetahui manfaat sejarah Islam pada masa pembaruan, adik-adik dapat melalui sejarah ini kita dapat mengantisipasi yang mengakibatkan kegagalan di masa lalu agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Dan kedua, jika kita belajar dari sejarah, maka kita akan dapat keselamatan. Nah, yang ketiga, dengan pembaruan materi, manfaat berupa inspirasi untuk mengadakan perubahan-perubahan sehingga suatu pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Dan keempat, menjadikan kesalahan terdahulu sebagai pelajaran kita untuk menghadapi permasalahan yang mungkin akan terjadi. Nah, yang kelima, dibuatlah pembaruan-pembaruan ini di bidang pendidikan yang memasukkan unsur ilmu pengetahuan umum ke dalam sistem pendidikan negara tersebut. Dan yang keenam, sabar dan menanamkan sikap jihad yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang ketujuh, sebagai motivasi diri untuk